Halo, apa kabar teman-teman semua? Harap semua dia sehat dan cergas-cergas walaupun dilanda pandemik sekarang. Jangan lupa SOP harus dijaga. Jaga jarak, jaga diri kita, dan jangan lupa guna face mask. Walaupun di mana-mana saja face mask itu sangat penting dan sangat berguna. Dan yang penting jaga jarak di antara kita. Oke, kali ini kita membincangkan satu masalah kendaraan. Ini kebanyakan sering terjadilah, tak kira apa-apa jenis kereta. Tapi kebiasaannya kereta jenis yang sering terjadi jenis MPV ataupun kereta kecil. Yang MPV jenis yang gunakan sistem elektronik ataupun kendaraan-kendaraan seperti jenis Toyota Avanza, Toyota Vios, kendaraan Pro 2, Proton pun juga, ataupun Daihatsu untuk yang di luar-luar negara, jenis-jenis kendaraan yang sistem dia sistem elektronik. Kali ini kita bincang kendaraan yang penyebabnya APM dia ataupun meter APM dia pandai naik turun, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun, ataupun bila berjalan dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun di low APM ataupun di kelajuan rendah. Dia ini ada penyebab dia harus diperhatikan. So penyebab dia pertama itu plak, ya plak. Boleh cek plak dia dulu. Kalau plak dia sudah ditukar ataupun sudah diservis ataupun sudah ditukarlah, kebiasaannya plak biasanya ditukar. Jangka masa menukar plak kenderaan paling cepat dan paling lambat itu adalah 6 tahun. 6 bulan. Kalau 6 tahun itu memang hancur lah itu pelak kenderaan. Bukan pelak lagi hancur. So, kalau sudah ditukar pelak, masih juga dia APM dia naik turun, dan dia bila dia berjalan masih juga terlompat-lompat ataupun bergegar. Dia ada penyebab dia lain, bukan pelak. Harus juga diperhatikan. So untuk itu dia ada tiga barang. Pertama, cek dia punya aircon. Kalau aircon kamu on, dia ada on dia. Lepas kamu on, enjin dihidupkan, dia aircon dia otomatik dia punya padam hidup. Itu salah satu dia punya kerosakan. Dia punya padam hidup itu cepat. Itu menyebabkan APM kenderaan kamu naik turun, dan bila berjalan kenderaan kamu terdorong-dorong ataupun terlompat-lompat. Itu salah satu penyebab dia. Itu cek kompresor aircon. Di kompresor aircon ada satu dia punya sensor. Cek dia punya sensor, sama ada sensor dia tercabut ataupun wire dia terlepas. Kadang-kadang penyebab dia dekat sensor itu, dia punya sensor itu, kadang-kadang pandai terlepas. Dia terlepas, dia tidak terlepas habis. Dia masih juga di sana, masih terlekat juga, tapi dia tidak tercantum terus, tidak melekat. So kena perhatikan, kena cek itu sensor. Dia punya sensor, nanti saya tunjuk dia punya sensor ada di sini di bawah. Dekat itu pipe aircon. Kan dia ada satu switch sama itu. Dia mesti tiap-tiap kenderaan itu ada satu sensor aircon.
harus diperhatikan, takut dia terlepas ataupun wayar dia putus ke, tercabut ke, dia makan tikus ke. So yang kedua, sensor engine. Sensor engine kereta ada banyak dia punya sensor, tapi sensor ini untuk sensor dia punya RPM naik turun. Sensor itu terletak di mana? Okey, dia letak di sini. Dia terletak di head, di bagian head engine. Di tepi dia ada satu sensor. Sensor itu dia kadang-kadang masalah dia rosak. Kalau rosak dia tidak mau, dia punya RPM juga dia kasih turun naik. Ataupun dia punya sensor kotor. Ini harus dibuka, cek sama ada dia punya kotor ataupun tidak, sebab dia punya sensor itu magnetik. Itu penyebab yang kedua. Dan penyebab yang ketiga, ini paling utama, sebab ini untuk dia punya RPM, mengawal dan mengkontrol dia punya kelajuan RPM atau kerenaan RPM. Kendaraan itu bila dihidupkan, bila ini dihidupkan, kendaraan dia punya RPM mesti di antara, di bawah ataupun limpah sedikit dari 1000 RPM. Kebiasaannya di bawah ataupun di lower 1000 RPM, yaitu 800 RPM. So sensor dia di sini bagi untuk Avanza. Ada nampak tak? Ini di sini dia ada satu switch, dia masuk saluran udara di bawah eklina. Di sini dia punya sensor RPM yang paling penting. Penyebab dia, kita buka dia, ini dia cuma pakai 2 skru. 2 skru itu, maaf ya, sebab dia kenapa ini kadang-kadang dia punya ini sensor kotor, masuk habuk, masuk debu, sebab dia di atas cleaner. Cleaning, saya bagi contoh penerangan. Ini air cleaner, dia punya udara kotor, dan ini sensor. Sensor ini akan mengesan berapa banyak udara ke engine. Inilah fungsi dia, kegunaan sensor ini, dan dia juga menyebabkan RPM kendaraan naik turun, dan bila berjalan dia melompat-lompat ataupun bergegar-gegar. Bila kita berhenti, dia akan bergegar-gegar dengan badan-badan kenderaan, dengan kita sendiri bergegar-gegar. Itulah penyebab dia dari sensor RPM dia, sensor dia sendiri. Itu harus diperhatikan. Dan itulah tadi penyebab dia ada 3. Pertama, sensor aircon dari kompresor. Kedua, sensor engine, yaitu berada di head engine. Dan ketiga, sensor RPM. Sensor RPM ini ini mengesan udara. Itulah penyebab dia, 3 penyebab utama kenderaan Anda, selain dari pelak. Kalau pelak sudah ditukar masih juga, itulah penyebab dia. 3 harus dicek mana satu yang rosak. Jangan terus tukar semua, tidak patut semua rosak. Harusnya tukar, cek dulu yang mana rosak, tukar. Kalau yang 2 itu bagus, ini rosak, tukar ini. Memang confirm kembali
dia punya RPM stable. So, kalau sensor nya rusak, tukar sensor engine. Kalau sensor aircon, kompresor itu rusak, tukar itu saja. Jangan tukar-tukar tiga-tiga. Tapi kalau mau tukar tiga-tiga itu lebih bagus lah. Tapi untuk set budget, cek dulu mana satu yang rusak, tukar satu. Bukan dia beli satu buy one. Tidak. Ini bukan beli satu free satu. Ini tukar satu, kamu harus beli. Dia tak ada free, dia harus beli. Oke, setakat ini saja untuk kali ini. Itu untuk kendaraan yang sering bergegar ataupun di low RPM. Bila berjalan ataupun berhenti, dia akan bergegar. Dan bila dia berjalan, dia akan terlompat-lompat. Dan bodi kendaraan dengan kita sendiri pun bergegar. So, itulah dia punya punca kerosakan. Oke, sampai di sini saja untuk kali ini. Berjumpa lagi dengan saya di next video. Selamat menonton. Jikalau ada sebarang masalah kendaraan Anda, bolehlah di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, bye-bye.